Halo, balik lagi sama aku di Andi Toyoda Cooking Channel. Hari ini aku mempunyai gurita. Ini guritanya besar sekali. Ini kemarin masih hidup, kalian bisa lihat. Ini panjangnya kurang lebih 70 cm. Pertama kita akan olah guritanya. Jadi hari ini kita akan membuat takoyaki. Takoyaki ini makanan dari Osaka. Ini terbuat dari gurita dan tepung. Nah, tako artinya gurita, yaki artinya dipanggang. Jadi artinya adalah gurita panggang, cuma aslinya itu seperti tepung yang kita panggang di atas pan seperti bulat-bulat seperti ini. Nanti di dalamnya kita akan masukkan gurita. Tapi untuk pengganti gurita kalian juga bisa masukkan cumi, kalian juga bisa masukkan keju, itu juga lebih enak. Nah, di video sebelumnya juga aku udah pernah buat takoyaki ini, cuma aku hari ini akan membuatnya yang lebih lengkap lagi. Yuk kita lihat cara buatnya. Pertama guritanya aku akan membersihkannya dulu. Cara membersihkan gurita itu kita akan menggunakan garam. Di sini kita menggunakan garam lumayan banyak. Seperti ini. Tujuan dari mengisi garam itu untuk menghilangkan lendir dari guritanya. Jadi gurita ini banyak sekali mengandung lendir yang kalian bisa lihat seperti ini, lendir seperti ini. Nah, ini kan kotor, jadi kita perlu menghilangkannya itu menggunakan garam. Jadi jangan pelit-pelit menggunakan garam. Lalu untuk gurita, biasanya untuk membuat dia lembut itu kita pijat-pijat. Biasanya dipakai sesuatu tong gitu, kalian tang itu kalian pukul-pukul juga bisa, atau pakai tangan kalian pijit. Biasanya kalau di Jepang ini dipijit selama kurang lebih 2 jam untuk menghasilkan gurita yang empuk seperti ini. Nah, di saat merebus itu biasanya rebusnya itu pakai air soda, itu untuk membuat guritanya lebih empuk juga. Cuma karena jika kalian tidak punya, tidak perlu juga. Nah, kalian bisa lihat kotorannya semua keluar di dalam air ini. Nah, ini adalah isi dari kepala guritanya. Aku akan keluarkan dulu agar saat nanti merebusnya itu lihat lebih bersih. Ini banyak yang bilang kalau ini kepala gurita, tapi sebenarnya ini juga dinamakan perut dari guritanya. Nah, lalu di bawah ini juga kita akan menemukan ini adalah giginya. Nanti kita akan, ini sebenarnya bisa dibuka seperti ini, kalian bisa lihat gigi dari guritanya. Cuma nanti ini aku akan pindahkan di saat sudah matang. Nah, kalian bisa lihat kotorannya semua sudah keluar. Langsung kita cuci dulu sekali. Nah, kalian akan merasakan jika kalian memegang guritanya sudah tidak ada lendir lagi di badannya. Jadi dia keset seperti ini. Jika sudah bersih, kita akan merebusnya di air mendidih. Gurita ini kita akan rebus kurang lebih 4 menit. Jadi kalau sudah, jangan terlalu matang karena gurita jika terlalu lama dia akan menjadi keras. Jadi sebentar saja. Tapi tergantung dari air yang kalian gunakan. Kalau kalian memang ingin menstimnya lebih lama agar dia lebih empuk, itu ada cara khususnya. Jadi berbeda dengan ini. Ini kita akan hanya merebusnya hanya agar lebih matang saja karena kita akan menggunakannya untuk masakan yang berbeda. Ini sudah 4 menit. Ini guritanya sudah matang. Kalian bisa lihat di sini. Di sini aku mempunyai air es. Nah, kenapa kita menggunakan air es? Agar ini untuk menghentikan proses masaknya. Ini angkatnya agak sulit ya. Nah, di sini kalian bisa lihat guritanya dia jauh lebih bersih saat di hasilnya ini jauh lebih bersih, warnanya juga lebih bagus. Ini karena kita tadi menghilangkan lendirnya dengan garam. Nah, kita diamkan dulu sejenak agar guritanya dingin. Nah, selanjutnya kita akan membuat adonannya dulu. Adonannya di sini aku memakai tepung khusus takoyaki. Cuma jika kalian tidak bisa menemukan tepung khusus takoyaki, kalian bisa menggunakan bahan gantinya itu tepung terigu biasa atau tepung terigu serbaguna. Itu kalian takarannya juga sama, cuma perbedaannya di sini sudah memiliki rasa. Jadi di sini sudah memiliki
kandungan garam seperti itu. Tapi jika kalian menggunakan tepung biasa, itu kalian bisa campurkan seperti kaldu. Kalau tidak ada kaldu ikan, itu kalian bisa campurkan kaldu jamur juga tidak masalah. Tapi jika kalian mempunyai ini, kalian akan merasakan rasa yang lebih rasa Jepang seperti ini. Nah, untuk takarannya, sini kita akan menggunakan tepung takoyaki sebanyak 100 gram. Nah, ini sudah 100 gram, tapi karena aku suka takoyaki yang lebih crispy, jadi biasanya aku pribadi menambahkan kurang lebih 120 agar menghasilkan tepung yang lebih crispy. Tapi jika kalian lebih suka yang fluffy, itu jangan ditambahkan. Oke, lalu selanjutnya di sini kita pindahkan dulu. Lalu kita akan tambahkan 2 telur. Di sini telurnya kita hanya menggunakan 1 saja atau 50 gram telur. Tapi karena di sini aku pakai telur kampung, ini kecil banget, jadi aku pakai 2 saja. 1, 2. Lalu kita aduk-aduk pelan-pelan. Ini airnya aku menggunakan 300 ml air. Jadi perbandingannya adalah 100 gram tepung, 50 gram telur atau 1 buah yang besar atau 2 yang kecil, dan 300 ml air. Oke, jika teksturnya sudah tercampur semua, kita akan pindahkan lagi ke tempat seperti ini agar memudahkan nanti. Nah, selain adonan, di sini kita juga membutuhkan daun bawang. Lalu di sini ada ini acar jahe di Jepang atau namanya beni shoga. Ini juga kita gunakan untuk takoyaki. Tapi jika kalian tidak bisa menemukan ini bisa digantikan dengan jahe biasa, tapi hanya sedikit saja. Mungkin rasanya agak sedikit berbeda, tapi jika tidak suka jahe ini bisa di skip juga. Dan di sini juga ada ini kriukan. Jadi ini terbuat dari tepung kita goreng saja. Jadi tepung-tepung crispy. Kalau misalnya kalian makan ayam goreng itu kan biasanya ada kriukan. Nah, ini dia. Ini juga kita akan gunakan. Dan sebenarnya di sini juga kita menggunakan aonori. Tapi karena aonori adalah rumput laut yang kecil-kecil yang sudah seperti serbuk, cuma karena di sini hari ini tidak ada, itu juga bisa di-skip. Jadi sebenarnya kalian bisa kreasiin sendiri. Kalau kalian mau pakai keju bisa juga, cumi, udang, itu terserah kalian. Oke, selanjutnya gurita. Ini guritanya kita akan potong kecil-kecil sesuai dengan takaran 1 porsi. Jadi ukurannya itu aku potong dulu. Nah, di sini ada mulut dari guritanya. Ini dibuang. Nah, mulutnya seperti ini. Ini jika kalian makan agak sedikit keras. Ini karena gigi dari guritanya. Ini kepalanya. Nah, di sini karena aku membuat sedikit saja, aku akan menggunakan kakinya 2 buah saja. Seperti ini. Nah, untuk ukurannya itu 1 bola takoyaki itu biasa ukurannya segini. Jadi kita kurang lebih 1/4-nya. Contoh misalnya, nah kurang lebih seperti ini ukurannya. Tapi kalau misalnya kalian gunakan untuk jualan mungkin bisa lebih kecil lagi. Nah, lalu kita akan menyiapkan pan yang seperti ini. Bentuknya ini kalian bisa cari di Shopee atau Tokopedia jika kalian sulit untuk menemukannya. Tapi biasanya tempat-tempat perbelanjaan perabotan alat dapur itu biasanya memiliki ini. Ini kalau misalnya kalian tidak mempunyai pan seperti ini, ininya saja juga bisa kalian gunakan di kompor biasa. Cuma di sini aku memiliki yang khusus takoyaki. Nah, untuk membuat takoyaki itu kita akan panaskan dulu pannya, dan pannya ini pertama ini harus panas banget. Ini sudah berasap, ini sudah panas banget. Nah, lalu jika sudah panas kita akan matikan dulu sekali. Lalu kita akan menggunakan minyak. Nah, untuk minyak itu jangan terlalu banyak untuk pertamanya. Jadi cara membuat takoyaki itu di setiap daerah itu berbeda-beda. Ada yang crispy, ada yang fluffy. Kalau aku pribadi orang Indonesia itu biasanya lebih suka yang crispy di luar dan fluffy di dalam. Tapi untuk di Osaka asli biasanya takoyakinya itu fluffy dari luar dan di dalamnya. Jadi mereka memang suka yang fluffy banget. Nah, jika sudah kita akan hidupkan lagi.
Nah, untuk membuat takoyaki ini masalah timing saja. Jadi jangan terlalu lama untuk mengaduknya. Ini sebenarnya aku juga udah lama tidak membuat takoyaki, tapi kita akan coba dulu. Oke, kita akan membuat 6 dulu. Oke, 8 sekalian. Oke. Lalu kita akan masukkan guritanya. Lalu kita akan masukkan daun bawang. Lalu jahe, crispy, lalu kita tambahkan lagi nah sampai begini, sampai dia bocor seperti ini. Kenapa sampai bocor gini? Nanti ada tujuannya agar nanti dia menjadi bulat sempurna. Nah, ini tujuannya pertama kita akan diamkan dulu, jangan diapa-apain agar di bawahnya sudah matang, agar di bawahnya itu membentuk bulat. Jadi saat kalian memutarnya nanti dia sudah menjadi bola, tidak hancur. Lalu kita akan beri garis dulu di sini untuk memberi batas untuk setiap takoyakinya. Seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, langsung saja kita putar setengah. Takoyaki ini pertama-pertama memang bentuknya tidak bulat, tapi lama-lama dia akan menjadi bulat. Karena pannya itu kan panas tuh di bawahnya, nanti dia akan membentuk bulat yang cantik. Di sini jika sudah mulai bulat seperti ini aku diajari trik dari orang Osaka langsung untuk membuat lebih crispy lagi, yaitu dengan menambahkan minyak di terakhirnya. Jadi ini seperti menggoreng bagian luarnya saja, tapi jangan terlalu banyak juga, maksudnya ya sekitar segini saja, lumayan banyak ya, tidak masalah. Ini akan membuat bagian luarnya crispy. Jangan lupa diputar juga. Nah, kalian bisa lihat ini bentuknya sudah mulai bulat dan sudah cantik, berbeda dengan awal tadi. Jadi jangan pernah takut jika kalian merasa di awal tuh sudah gagal, karena itu bukan gagal, tapi hanya kurang diaduk, kurang bagus saja putarannya. Kalian bisa lihat kan, ini crispy banget di luarnya. Nah, ini sudah harum banget dan sudah matang, sudah crispy juga. Jika sudah, kita langsung saja. Nah, ini dia takoyakinya. Ini sudah matang, sudah crispy juga. Kalian bisa lihat, sudah crispy di luarnya dan di dalamnya fluffy juga. Tuh, kalian bisa lihat di dalamnya fluffy. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan membumbukannya dengan ini sebenarnya okonomiyaki sauce, cuma rasanya nggak berbeda jauh dengan takoyaki sauce. Karena hari ini aku tidak memiliki takoyaki sauce, jadi aku akan menggunakan okonomiyaki sauce saja. Ini perbedaannya hanya takoyaki sauce biasanya cenderung sedikit lebih manis, tapi tidak berbeda jauh. Nah, pertama-tama aku akan memberi bumbu. Lalu biasanya di atas ini kita memberi aonori. Aonori itu adalah rumput laut yang flaky yang kecil-kecil seperti serbuk. Cuma hari ini tidak ada, itu juga bisa di skip. Tapi ini jangan di skip. Ini adalah bonito flakes atau katsuobushi bahasa Jepangnya. Ini adalah irisan dari tipis-tipis dari ikan tongkol yang sudah dikeringkan. Seperti ini wajib banget diisi. Ya, ini dia takoyaki buatan aku. Ya, ini dia takoyaki buatan aku. Sudah jadi, kelihatannya lebih enak banget. Ini biasanya akan lebih lengkap jika kalian menggunakan aonori yang tadi sudah aku jelaskan. Nah, aku nggak sabar untuk mencobanya. Kita akan cicipi dulu. Ini kita cobain. Ini yang crispy banget. Oke, ini panas banget ya.
panas banget, tapi sumpah rasanya enak banget. Ini rasanya bener-bener kayak di Jepang, karena tepung yang digunakan juga tepung yang langsung kita impor dari Jepang. Jadi aku rekomen banget kalian untuk membeli tepung yang sudah jadi saja, karena itu akan lebih enak. Tapi jika tidak punya, bisa digantikan juga dengan tepung terigu. Nah, biasanya kalau beli jujur, takoyaki yang ada di Indonesia itu dia kurang enak karena tepung yang digunakan itu kurang asli atau sedikit berbeda. Dia bentuknya lebih besar dan lebih keras dan rasanya juga berbeda. Jadi kalau bisa kalian tolong banget cobain takoyaki yang asli Jepang karena rasanya benar-benar berbeda dan jauh lebih enak. Ya, itu dia cara membuat takoyaki ala aku. Jika kalian punya pertanyaan, tulis di kolom komentar. See you on next video.